أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kita semua bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah seperti pagi hari ini. Dan insyaallah setelah itu sebagaimana biasa kita akan lanjutkan kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab, yakni yang kita ambil dari Kitabul Jami' atau kitab kelengkapan dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pada bab yang ketiga dalam kitab ini, yaitu bab zuhud wal wara', bab tentang zuhud dan juga wara'. Dan pada pembahasan lalu telah sering diulang-ulang pengertian dan penjelasan apa itu makna zuhud, demikian pula makna wara'. Yang intinya adalah berusaha atau kita selalu berusaha untuk meninggalkan semua perkara-perkara yang tidak memberikan kemanfaatan bagi kita, baik dalam urusan, terutama urusan akhirat kita. Demikian pula kita menjaga diri atau menjauhkan diri dari semua perkara yang bisa membahayakan urusan akhirat kita. Itulah makna zuhud dan juga wara'. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam bab ini masih tersisa 3 hadis lagi. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan jika waktunya memungkinkan. Baik. Kita lanjutkan pada hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-9 dalam bab ini. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, penulis menyatakan, wa 'anil Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a ibnu adama wi'aan syarran min batnin. Rasulullah menyatakan, ma mala'a ibnu adama, tidaklah anak Adam memenuhi wi'aan, suatu wadah atau tempat, syarran yang lebih jelek, min batnin dari perut. Artinya, barakallahu fikum, Nabi SAW menyatakan tidaklah anak Adam, yaitu manusia ini, memenuhi suatu wadah sampai penuh, betul-betul penuh, yang lebih buruk daripada perut.
yakni kalau seseorang itu memenuhi perutnya dengan banyak makanan, banyak ya makan, maka tidak ada tempat atau wadah yang dimiliki manusia yang kalau dipenuhi hal itu lebih buruk daripada perut apabila naam kenyang atau dipenuhi dengan banyak makan. Hadisnya akhrajahu Tirmidzi wa hasanahu. Dan hadis ini dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Nah, hadis ini sebenarnya ada lanjutannya atau kelengkapannya, namun penulis hanya memotong atau menyingkat dan mencukupkan ya dengan ringkas saja. Selengkapnya hadis ini ma'asyiral muslimin adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, dalam satu riwayat disebutkan ma mala ibnu adam atau ma mala'u adamiyun wi'aan syarran min batnin, ya, tidaklah seorang hamba atau seorang anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Bihasibni adama akalatun yukimna salbah. Dan cukuplah bagi anak Adam, cukuplah bagi manusia itu, yaitu memakan beberapa suapan saja yang bisa mendirikan atau menegakkan punggungnya. Fa in kana la mahalatan, maka jika tidak memungkinkan baginya kecuali harus melebihkan makanan, maka kata beliau fasulusun li ta'amihi wa thulusun li syarabihi wa thulusun li nafsihi. Jika tidak memungkinkan bagi seorang untuk mengisi perutnya dan bahkan menambah lebih banyak dari itu, maka hendaknya diatur sedemikian rupa, yakni sepertiga perutnya adalah untuk makanan, dan sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Ma'asyiral muslimin, inilah kelengkapan dari hadis ini, yang mana beliau mengatakan bahwasannya ya tidaklah seorang manusia memenuhi ya suatu wadah yang dimilikinya yang lebih buruk daripada perut apabila diisi dengan penuh. Maka cukuplah seseorang itu untuk makan beberapa suapan yang hanya bisa menegakkan punggungnya saja, itu jika mungkin. Namun jika tidak memungkinkan untuk itu saja, bahkan dia perlu lebih dari itu, boleh. Namun hendaknya dibagi perutnya itu menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi adalah untuk nafasnya. Sehingga jangan sampai semua itu dipenuhi dengan makanan melulu. Inilah yang perkara yang dikatakan sebagai suatu kejelekan atau keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentang sanad hadis ini dijelaskan para ulama bahwa para ulama berbeda-beda pendapat di dalam menjelaskan tentang sahih atau tidaknya hadis ini. Sebagian ulama seperti halnya Al-Imam At-Tirmidzi, beliau menghasankan atau mengatakan hadisnya hasan sahih. Demikian pula yang dikatakan oleh Asy-Syaikh yakni Al-Albani rahimallahu taala di dalam Sahih At-Tirmidzi. Demikian pula dalam Irwaul Ghalil dan juga dalam silsilah As-Sahihah beliau mensahihkan hadis yang mulia ini. Begitu. Adapun sebagian ulama lain menyatakan hadisnya dhaif. Ya, sebagaimana yang juga disebutkan oleh guru kami dalam kitab Fathul Alam Syarah Bulughul Maram, beliau menyebutkan penjelasan para ulama yang lainnya tentang masalah ini, sehingga pada kesimpulannya hadis ini sebenarnya ya tidak hanya hasan, bahkan hadisnya dhaif. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin, meskipun demikian ya, maka secara makna hadis ini adalah mengandung kebenaran, yaitu diantaranya anjuran agar kita semua ini tidak memperbanyak makan dan tidak memperbanyak makan untuk isi perut kita. Kita tidak boleh untuk selalu menuruti keinginan perut kita. Sebagaimana hal itu juga akan ditunjukkan di dalam dalil-dalil yang lain yang menjelaskan hal tersebut ya. Nah, sehingga hadis ini bisa diambil pelajaran darinya ya, karena sebagian ulama menghasankan atau mensahihkannya meskipun sebagian lain ada yang menganggapnya dhaif. Namun demikian sekali lagi hadis ini bisa kita ambil pelajaran darinya.
Di antara faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, disebutkan para ulama, hadal hadis fihi faidatun 'azimatun. Di dalam hadis ini terdapat suatu faedah atau pelajaran yang sangat besar. Terutama apa? Fil muhafadzati 'alas sihhati, yaitu anjuran untuk selalu menjaga kesehatan badan kita. Ya, menjaga kesehatan badan kita, terutama menjaga kesehatan perut kita. Ya, naam. Dan untuk bisa menjaga kesehatan perut kita itu, bagaimana caranya? Yakni disebutkan para ulama, wa huwa adamu imla'il ma'dati bit-ta'am. Caranya adalah dengan tidak memenuhi perut kita ini dengan banyak makanan. Ya, naam. Sebagaimana hal itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak disebutkan dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikian pula dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita ini jangan berlebih-lebihan dalam hal apa saja, termasuk dalam hal makan maupun minum. Ya, sebagaimana disebutkan di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf pada ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu wa la tusyrifu. Ya, maka makanlah dan minumlah kalian, tetapi janganlah kalian berbuat israf, berlebih-lebihan atau berbuat boros dalam makan maupun minum. Nah, maka berdasarkan hadis ini, berdasarkan ayat yang mulia ini, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, Allah Ta'ala menyatakan makanlah dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebih-lebihan. Maka berdasarkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya beliau mengatakan, qala ba'dus salaf jama'allahu tibba kullahu fi nisfi ayatin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa sebagian ulama salaf ada yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala telah mengumpulkan semua ilmu kedokteran dari pada setengah daripada ayat ini. Artinya apa? Iya, maka bagi siapa saja yang perhatikan tentang apa yang Allah perintahkan dalam ayat tadi, makan dan minumlah kalian, tetapi jangan berlebih-lebihan. Kata beliau, kata Ibnu Katsir Ta'ala, ya, menukil dari perkataan sebagian ulama salaf bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumpulkan semua ilmu yang terkait dengan kedokteran, masalah kesehatan badan, yaitu terdapat pada setengah daripada ayat yang mulia ini. Naam, barakallahu fikum. Artinya ini menunjukkan pada kita di dalam apa yang kita lakukan berupa yakni menjaga kesehatan perut dengan tidak banyak makan, tidak memenuhi dengan makanan, maka ini adalah upaya dalam upaya kita untuk menjaga kesehatan kita, terutama menjaga apa? Menjaga kesehatan perut kita. Kenapa demikian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Iya, para ulama menjelaskan bahwa perut itu, ma'asyiral muslimin, apabila terlalu banyak diisi dengan makanan, maka akan menimbulkan banyak madarat. Ya, banyak madarat sebagaimana dijelaskan para ulama, ya, fa inna imla'aha bit-ta'am yusabbibut tuhmah. Ya, naam, karena sungguhnya perut itu apabila dia diisi dengan penuh makanan, dengan banyak makanan, maka itu akan menimbulkan timbulnya sakit perut wal amrad, demikian pula berbagai macam penyakit-penyakit yang lain. Wasu, dan juga demikian pula menyebabkan su'ul hadam, yakni juga bisa menyebabkan rasa menimbulkan penyakit-penyakit perut yang lainnya. Ya, wa yujibul khumul wal kasal. Demikian pula perut itu apabila penuh, maka juga akan menimbulkan selain penyakit-penyakit, juga menimbulkan penyebab yang lain, yaitu nimbulnya kelemahan, demikian pula rasa malas. Nah, itu diantara akibat kalau seandainya perut itu adalah terlalu berlebihan. Wa kadzalika, demikian pula, fa inna syu'aban aqrabu ilal ma'siyah minal ja'i. Dan juga kebanyakannya atau umumnya bahwa orang yang kenyang,
orang yang terlalu banyak makan, orang yang terlalu mengisi perutnya secara berlebihan, ini lebih dekat kepada perbuatan maksiat dibanding ketika seseorang dalam kondisi perutnya kosong alias lapar. Antum perhatikan ma'asyiral muslimin, orang kalau banyak puasa, ya perutnya kosong, maka lebih banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding orang yang memenuhi perutnya dengan terlalu banyak makan, menuruti hawa nafsunya, ya, dengan makan ini, makan itu, minum ini, minum itu dan sebagainya. Ya, seperti itu. Sebaliknya, ma'asyiral muslimin, fa inna qillatal aql tusabbibu riqatul qalb. Ya, sebaliknya kalau seseorang itu sedikit makanan atau dengan banyak puasa sunnah misalnya, maka hal itu akan menyebabkan kebaikan berupa kelembutan dalam hatinya, wangkisaru nafs, ya, hatinya dan jiwanya akan lembut dan juga jauh dari segala kejelekan yang lainnya. Naam, seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, maka ini menunjukkan pada kita kalau seandainya kita mengisi banyak perut kita dengan makanan, maka akan menimbulkan banyak kejelekan. Ya, sebagaimana juga kata Al-Imam Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala yang mensyarah kitab Sunan At-Tirmidzi dalam hadis ini tadi, beliau mengatakan wamtila'uhu yufdi ilal fasad fid dini wa dunya. Ya, perut itu apabila diisi dengan penuh, yaitu dengan banyak makan, maka hal itu akan bisa menyebabkan kerusakan pada agama dan dunia seseorang. Ya, kerusakan pada agama menimbulkan banyak kemalasan, menimbulkan, ya, jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yaitu kerusakan dunia, yakni timbulnya penyakit pada tubuhnya, terutama penyakit perut, ya, karena banyak makan. Itu kata beliau rahimahullahu taala. Demikian pula Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah juga menjelaskan kepada kita tentang bahayanya perut apabila kekenyangan. Beliau pernah mengatakan, li'anna sab'a yuskilul badan dikatakan wa yuksil qalb wa yazilul fatanah wa yajlibun naum wa yad'afu 'anil ibadah. Kata beliau, bahwasanya kenyang itu akan membuat yuskil badan menjadi terasa berat untuk melakukan ibadah. Wa yuksil qalb, demikian pula akan menjadikan kerasnya hati. Wa yazilul fatanah, demikian pula akan bisa menghilangkan kecerdasan, menghilangkan kepandaian, dan juga wa yajlibun naum, menyebabkan orang menjadi banyak tidur, sering ngantuk dan tidur. Ini karena apa? Perutnya kenyang, banyak makan. Ya, nah, demikian pula wa yad'afu 'anil ibadah, dan menyebabkan kelemahan di dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah di antara akibat kalau seandainya perut seseorang itu diisi penuh dengan banyak makanan. Nah, seperti itu. Bahkan ma'asyiral muslimin, jika seseorang itu betul-betul, ya, terasa kekenyangan karena banyak makan, sehingga sampai-sampai menjadikan dia malas ibadah kepada Allah, maka hukumnya yang demikian tidak hanya sekedar makruh, bahkan bisa menjadikan perkara yang haram, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam Fathul Bari tentang hadis ini. Beliau katakan, wa ma jaa minan nahyi anhu mahmulun ala sab'i alladhi yuskilul ma'data wa yasbutu sahibuhu 'anil qiyami lil ibadah wa yafdi ilal batar wal ashar wan naumi wal kasal wa qad tantahi karahatuhu ila tahrim bihasbi ma yatarattabu alaihi minal mafsadah. Kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan dalil-dalil yang menjelaskan tentang larangan untuk banyak kekenyangan dengan makanan, maka yang dimaksudkan dengannya adalah yakni kekenyangan hingga membuat perut itu penuh dan menjadikan orangnya yang demikian itu berat untuk melaksanakan ibadah, sehingga menyebabkan tubuhnya yakni dia merasa angkuh atau sombong karenanya, atau banyak nafsu makannya, dan bahkan membuat dia banyak tidur
dan malas untuk ibadah. Maka ketika kondisi yang demikian seperti ini, terkadang hukumnya bisa berubah dari perkara yang dimakruhkan bisa menjadi haram sesuai dengan dampak buruk yang ditimbulkan akibat banyak makan atau perut yang kekenyangan tersebut. Seperti itu ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita jeleknya dan tercelanya apabila seseorang terlalu banyak makan, mengisi perutnya dengan makanan dan seterusnya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin barakallahu fikum, kita semua sudah banyak menyaksikan betapa banyaknya orang yang memanjakan perutnya, apalagi dengan sekarang ada istilah kuliner dan sebagainya, makan ini makan itu dan seterusnya. Maka kalau perutnya itu masuk ke dalamnya berbagai macam sampah atau makanan, akan menjadi sampah bagi tubuhnya sehingga menimbulkan banyak sakit dengan sebab adanya karena banyak makan yang masuk ke dalam perutnya. Beda dengan orang yang kalau banyak mengerem dari makan minum dengan banyak puasa sunnah atau menyedikitkan makan dan sebagainya, maka akan dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya orang yang demikian juga banyak melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang memanjakan perutnya dengan banyak melakukan perbuatan-perbuatan seperti tadi. Seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, sekali lagi kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini adalah maka bagi seorang muslim hendaknya dia selalu menjaga dirinya, baik terhadap anggota badannya, termasuk juga agamanya, dunianya, semuanya, hartanya. Maka hendaknya menghindarkan diri dan menjauhkan diri dari segala hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang justru akan melalaikan kita dari ibadah kepada Allah atau memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti ini tadi, kalau kita sibuk dengan banyak makan, seringnya kita makan di sana, makan di sini, menuruti nafsu kita, kadang kita pengen pagi makan soto, sore makan gulai, sate dan macam-macam, semuanya dibeli, apalagi kalau kita merasa mampu beli makan apapun, maka ini justru akan memadaratkan kepada kita semuanya, terutama akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang disebabkan karena perut yang banyak diisi dengan makanan-makanan yang akhirnya menjadi sampah dan menjadi sumber segala macam penyakit. Dan dokter sudah juga banyak mengatakan timbulnya berbagai macam penyakit kita ini ma'asyiral muslimin, apakah itu jantung, kolesterol, diabetes dan macam-macam. Sebagaimana sekarang ini, itu sumber semuanya ada pada makanan dan minuman yang masuk ke dalam perut kita, yang kemudian akan menjadi penyebab timbulnya berbagai macam penyakit. Karena itu ma'asyiral muslimin, kami saksikan sendiri banyak orang-orang yang rajin puasa, rajin ibadah puasa sunnah, apakah itu dengan puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, demikian pula puasa sunnah yang lain. Di samping itu diiringi dengan selalu menjaga kesehatan, maka barakallahu fikum, banyak di antara mereka yang sehat sampai sekarang, bahkan di masa tuanya dipenuhi dengan kesehatan badan dibanding dengan orang yang dulunya di masa muda banyak makan, banyak minum, banyak nurutin nafsunya. Akibatnya apa? Barakallahu fikum, mereka ketika di masa tua banyak sakit-sakitan, bahkan tidak banyak yang berumur panjang disebabkan digerogoti oleh berbagai macam penyakit akibat makanan yang selalu dimanjakannya di waktu muda sehingga perutnya penuh dengan hal tersebut. Karena itulah ma'asyiral muslimin, syariat agama kita ini ma'asyiral muslimin memberikan bimbingan semacam ini karena faedahnya, kebaikannya, manfaatnya itu akan kembali kepada kita sendiri. Wallahu a'lamu bissawab. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa an Anas bin Malik atau wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari Anas, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Abu Hamzah. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kata Rasulullah sallam, kullu bani adam khata'un.
setiap manusia, setiap anak Adam atau setiap manusia itu khata'un, banyak berbuat salah, ya, atau dengan kata lain pernah berbuat salah, bahkan sering berbuat salah. Wa khairul khata'ina, tetapi sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah itu at-tawwabun, yaitu orang-orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wa sanaduhu qawiyyun. Al-Hafidz mengatakan hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain, dan sanadnya kuat sekali. Artinya dengan kata lain beliau menguatkan dan mensahihkan hadis yang mulia ini. Naam, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini masyhur, ya, sering kita mendengarnya. Bahwasanya Rasulullah menyatakan setiap anak Adam, setiap manusia pasti pernah berbuat salah, bahkan sering melakukan kesalahan dan dosa-dosa. Tetapi kata Rasulullah, sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa itu adalah mereka yang mau untuk bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosanya. Nah, hadis ini ma'asyiral muslimin sekali lagi juga dipersisikan para ulama tentang kesahihannya. Sebagian menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, sebagaimana disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala dalam Sahih Ibnu Majah, kemudian Al-Mishkah, demikian pula dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib, dan juga dalam Sahih Al-Jami. Demikian pula Syekh Abdullah Al-Basam rahimahullahu taala dalam Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram, di sana juga beliau mensahihkan dan menyetujui sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Namun para ulama yang lain juga meneliti hadis ini, ada juga yang menyatakan tentang dhaifnya atau kelemahan-kelemahannya. Walhasil intinya ma'asyiral muslimin, ini adalah pendapat sebagian ulama mengenai, ya, sanad hadis ini. Namun barakallahu fikum, meskipun demikian barakallahu fikum, ini adalah sesuatu perkara yang adalah sesuai dengan kenyataan, dan tentunya hadis ini juga bisa diterima mengingat banyaknya dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa memang manusia itu tempatnya salah, manusia tempatnya lupa, manusia itu tempatnya melakukan banyak kesalahan dan sering terjatuh dalam dosa-dosa ataupun kemaksiatan. Ini ditunjukkan tentunya dengan dalil-dalil yang lainnya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, hadis yang mulia ini bisa kita ambil beberapa pelajaran, ya. Di antaranya ma'asyiral muslimin, yadulul hadis ala anna ibna Adam la yusallimu minal wuqu' fil ma'asi wad dzunub, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak akan bisa selamat, ya, dari terjatuh ke dalam dosa-dosa ataupun kesalahan, ya. Atau dengan kata lain, pasti yang namanya manusia itu pernah berbuat dosa, pernah melakukan kesalahan-kesalahan, baik dia sadari maupun dia tidak menyadarinya, maka akan selalu berbuat salah. Dan inilah salah satu dari sisi kelemahan kita bangsa manusia ini, ya. Nah, dan ini sebagaimana ditunjukkan dalam hadis-hadis qudsi ataupun hadis yang lainnya. Sudah disebutkan dalam hadis Abu Dzar yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya ibadi innakum tuhtiuna bil-laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, sesungguhnya kalian itu berbuat salah, berbuat dosa, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, sedangkan aku ini akan mengampuni semua dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, aghfiru lakum, ya. Maka mintalah kalian ampunan kepadaku, pasti aku akan mengampuni kalian. Nah, perhatikan ini. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, bahwasanya hamba-hambanya itu manusia semuanya ini pasti selalu melakukan dosa, baik di waktu malam maupun di waktu siang. Ini menunjukkan apa? Seringnya, terus-menerusnya untuk banyak melakukan dosa. Tetapi apa? Kata Allah, wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Tetapi aku mengampuni semua dosa-dosa.
Ya, nah, ini menunjukkan dalil yang menunjukkan apa? Bahwa demikianlah keadaan manusia. Dari sisi inilah kelemahan kita bangsa manusia, yaitu selalu banyak berbuat dosa, berbuat salah, diakui ataupun tidak, disadari ataupun tidak, pasti kita semua pernah berbuat dosa. Bahkan Nabi SAW pernah menyatakan, ya, bahwasanya seandainya umat manusia ini tidak berbuat dosa, maka Allah akan melenyapkan kita. Ya, Allah akan melenyapkan kita kalau kita tidak pernah berbuat dosa, dan akan diganti dengan suatu kaum yang lain yang mereka berbuat dosa, tapi kemudian mereka bertobat dan mohon ampun kepada Allah Taala, sehingga Allah pun mengampuninya. Itu menunjukkan demikianlah sifat asli manusia, banyak melakukan dosa. Kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, laulam tudnibu la dhahaballahu bikum. Seandainya kalian, hei manusia, seandainya kalian tidak berbuat dosa, pasti Allah akan melenyapkan kalian. Allah akan membinasakan kalian. Wala jaa biqaumin yudnibuna. Kemudian Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka ini melakukan dosa. Fayastaghfiruna. Kemudian mereka mohon ampun kepadaku. Fayaghfirullahu lahum. Lalu Allah Ta'ala pun mengampuni mereka. Nah, itu menunjukkan kepada kita memang demikianlah keadaan kita manusia yang selalu banyak melakukan dosa dan maksiat. Namun yang perlu diingat ma'asyiral muslimin, juga dalam hadis ini menunjukkan yang wajib dilakukan bagi orang yang melakukan dosa, apa itu? Yakni segera dia banyak bertobat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam hadis ini pula, fa'alaihi ayyaksura minat taubati wal istighfar, ya, maka yang wajib bagi orang yang banyak melakukan dosa atau maksiat itu adalah dengan segera memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalil-dalil tentang masalah ini banyak sekali. Di antaranya ma'asyiral muslimin, Allah berfirman dalam surat An-Nur pada ayat ke-31, Allah menyatakan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah mengatakan, dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian semuanya beruntung. Lihat ini, ya. Allah perintahkan kita agar kita bertobat kepada Allah, supaya dengan tobat itu kita beruntung. Demikian pula dalam ayat yang lain. Di surat Hud pada ayat yang ke-90 misalnya, Allah Ta'ala juga berfirman, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, dan mintalah ampunan kalian kepada Rabb kalian, kemudian bertobatlah kalian kepadanya. Inna rabbi rahimun wadud. Sesungguhnya Rabbku adalah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, demikian pula dalam ayat yang lain di surat At-Taubah pada ayat yang ke-13, Allah Ta'ala juga menyatakan, fa in tubtum fahuwa khairul lakum. Jika kalian benar-benar bertobat, maka yang demikian itu lebih baik bagi kalian. Wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyaril ladina kafaru bi'adzabin alim. Tetapi jika kalian berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala, ya, artinya sesungguhnya kalian tidak bisa melemahkan Allah. Artinya apa? Kalau kamu gak mau tobat, maka perbuatanmu itu gak akan bisa melemahkan Allah, ya. Dan Allah mengabarkan dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang kafir itu dengan azab yang sangat pedih. Demikian pula dalam ayat yang lain di surat Al-Maidah pada ayat ke-74, Allah juga menegaskan, afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Ya, na'am, apakah mereka tidak mau bertobat kepada Allah dan tidak mohon ampun kepadanya? Wallahu ghafurur rahim. Padahal Allah, dialah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Iya, ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita sepantasnya kalau kita merasa banyak dosa atau maksiat, segera bertobat. Segera bertobat, ya. Sebagaimana juga kata al-Imam, ya, na'am, dikatakan al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, inna hadal Qur'an
yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Kata beliau, sesungguhnya Al-Quran ini, ayat-ayatnya semuanya menunjukkan kepada kita tentang apa? Penyakit dan obat bagi penyembuhnya bagi kalian. Iya, di dalam Al-Quran ini disebutkan tentang penyakit-penyakit kalian. Demikian pula tentang obatnya, ditunjukkan sama Allah. Apa itu? Fa amma da'ukum, ya. Naam, ya. Adapun penyakit kalian itu apa? Penyakit kalian adalah fadzunub, yaitu berupa dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, wa dawaukum, sedangkan obat penyembuhnya tidak lain adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam masalah ini, ma'asyiral muslimin, kita tidak boleh berputus asa dari dosa yang kita lakukan. Kita khawatir enggak diampuni Allah, mungkin karena karena banyaknya, karena bertumpuk-tumpuknya, sehingga kita merasa Allah tidak mungkin mengampuni dosa kita. Enggak boleh seperti itu. Bahkan Allah Ta'ala mengingatkan dalam firman-Nya di surat Az-Zumar pada ayat ke-53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yaitu dengan maksiat maupun dosa, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jika seseorang hamba mengetahui bahwa dirinya itu dia tidak bisa selamat daripada melakukan maksiat ataupun dosa, maka wajib untuk selalu banyak berdoa mohon kepada Allah agar banyak mengampuni semua dosa-dosa kita. Tidak hanya itu, juga hendaknya wajib pula atas kita untuk mohon kepada Allah agar diberikan hidayah atau taufik darinya, naam, untuk dijauhkan dari semua dosa-dosa. Demikian pula penjagaan dari Allah agar kita dijaga dari melakukan dosa-dosa ataupun maksiat. Maka siapa yang dijaga Allah, ya, bahkan dia terus melakukan ketaatan, berbuat kebaikan, istiqamah dan seterusnya, maka sungguh orang yang demikian berarti telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti itu. Sehingga para ulama mengatakan, wa idza 'alimal insanu annahu la yuslimu minal ma'asi fa 'alaihi an yas'ala rabbahu azza wa jalla al hidayah wal 'ismah. Ya, apabila seseorang itu mengetahui bahwa dirinya tidak selamat dari maksiat ataupun dosa-dosa, maka yang wajib baginya adalah dia bersegera memohon kepada Allah hidayah serta penjagaan dari Allah Ta'ala dari semua dosa-dosa. Faman saddadahu Allahu azza wa jalla faqad wuffiqa. Ya, apabila dia adalah termasuk orang-orang yang Allah jadikan lurus istiqamah di atas kebaikan dan ketaatan, sungguh berarti dia telah mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walan yaqa fi maksiatin illa bi khadlani minallah lahu fi tilkal hal, ya, allati asallah fiha. Artinya apa? Iya, maka seseorang tidak akan terjatuh ke dalam suatu kemaksiatan kecuali karena sikapnya dia yang meremehkan daripada apa yang Allah perintahkan, ataupun ya dia adalah melakukan yang melanggar larangan-larangan Allah dan disepelekan dan sebagainya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak hendaknya seseorang jika merasa dirinya ya banyak berbuat dosa atau maksiat sebagaimana tadi, maka sepantasnya untuk dia banyak mohon kepada Allah hidayah, taufik darinya agar Allah menjaga kita semuanya dari kemaksiatan dan dosa-dosa, sehingga inilah yang insya Allah akan menyelamatkan kita dari keburukan di dunia maupun di akhirat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Intinya, barakallahu fikum, di dalam hadis yang mulia ini pun Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita selalu banyak memohon istighfar, mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah dan seterusnya. Bahkan Nabi SAW saya mengatakan, ya, wallahi inni atubu ilallah wastaghfiruhu fil yaum aksaru min sab'ina marrah. Rasulullah pernah mengatakan, sungguh demi Allah
sesungguhnya aku ini memohon ampun kepada Allah dan bertobat setiap hari lebih dari 70 kali. Itu Nabi. Ya, atau dalam riwayat yang lain adalah sampai 100 kali. Itu Nabi. Bagaimana dengan kita? Padahal Nabi adalah orang yang selalu terjaga dari dosa dan kemaksiatan. Beliau juga dijamin masuk surga. Beliau sudah pasti dosa-dosanya diampuni Allah yang terdahulu maupun yang akan datang. Bahkan belum berdosa pun sudah diampuni Allah Ta'ala. Semuanya ada jaminan. Namun demikian beliau selalu memperbanyak taubat dan istighfar pada Allah. Sedangkan kita yang tidak ada jaminan, ma'asyiral muslimin, iya, lebih-lebih lagi sepantasnya kita banyak mohon ampun kepada Allah dan istighfar kepadanya. Wallahu a'lamu bissawab. Taib. Sebenarnya masih ada satu hadis lagi, tapi mengingat waktu yang terbatas maka cukupkan dulu. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Na'am, barakallahu fikum. Barangkali sebelum ditutup ada hal yang perlu ditanyakan. Tafadhal, barakallahu fikum. Ya, monggo Pak, silakan. Ya Ustaz, saya mohon maaf Ustaz. 6 bulan. Oh Masya Allah, ya Pak. Ada yang saya tanyakan Ustaz. Bagaimana Ustaz, misalnya kalau orang di Mekah itu kan tidak ada orang mencuri. Tapi tidak ada orang mencuri, tapi apa? Bujuk ikut Ustaz. Iya. Terus. Jadi dosanya bagaimana Ustaz? Bujuk sama anu itu. Baik, barakallahu fikum. Iya. Ma'asyiral muslimin. Ada pertanyaan kata beliau bahwa di Mekah itu mungkin jarang ada orang melakukan maksiat, bahkan mungkin mencuri pun jarang, atau maksiat ini dan itu pun jarang. Tapi banyak orang yang melakukan maksiat yang lain berupa dosa, yaitu dusta atau bohong. Taib. Ma'asyiral muslimin, barakallahu fikum. Iya, jangan dikira bahwa di tempat-tempat suci semacam di Mekah ataupun Madinah itu di sana enggak ada orang berbuat dosa. Pasti ada, ya. Baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang terang-terangan maupun delik-delikan istilahnya, ya. Ada saja. Bahkan mungkin orang melakukan zina pun ada, namun tidak nampak dan tidak kelihatan. Tapi kalau sampai ketahuan bahkan dilaporkan kepada pihak pengadilan, maka hal itu akan dihukum, baik itu mencuri, membunuh, merampok, berzina atau apa saja, termasuk meminum minuman keras dan sebagainya. Maka perbuatan-perbuatan seperti ini itu ada meskipun masih sembunyi-sembunyi sebatas dalam rumah-rumah penduduk, ya, tidak tertutup dari melakukan maksiat seperti itu. Ya, namanya maksiat. Syaitan itu pun di mana-mana, sementara nafsu manusia pun juga sangat besar. Karena itu tidak bisa lepas dari dosa ataupun kemaksiatan. Hanya saja kalau sampai ketahuan pihak pemerintah ataupun pengadilan, maka bisa saja dihukum. Seperti orang yang mencuri, kalau sudah memenuhi syarat-syarat dipotong tangan, akan dipotong tangan. Orang yang melakukan kejahatan yang besar seperti menjadi bandar narkoba misalnya, atau melakukan pembunuhan, hukumnya pun pancung atau hukum bunuh, ya, dan sebagaimana ditegakkan di sana. Walhamdulillah, maka pemerintah Saudi di sana betul-betul menegakkan hukum sesuai dengan syariat agama Allah Ta'ala, meskipun di sana sini tetap masih banyak kekurangannya, sedikit maupun banyak. Ingat ya, Saudi itu sama dengan negara lain yang tentunya banyak kelebihan juga banyak kekurangan-kekurangan. Namun kelebihannya dan keutamaannya, walhamdulillah mereka adalah satu-satunya negara di dunia ini yang betul-betul berusaha menerapkan syariat agama Allah Ta'ala sesuai dengan kemampuan, meskipun banyak kelemahan-kelemahan. Seperti itu, dan ini nggak bisa dipungkiri, termasuk adanya maksiat, adanya dosa-dosa, bahkan lebih-lebih lagi yang dilakukan oleh para penguasa dari kalangan para anak-anak muda yang belajar di luar negeri, yang kemudian pulang-pulang ke Saudi, ya, mereka punya pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran nyeleneh, sehingga menginginkan kebebasan, menginginkan, ya, aturan-aturan agama dilanggar dan sebagainya. Ini adalah perbuatan manusia orang per orangnya, bukan, ya, agamanya. Tapi kerusakan itu muncul dari nafsu mereka sendiri. Nah, seperti tadi, yang namanya mencuri tentu ada, yang melakukan perbuatan jelek ini ada, namun tidak nampak dan tidak kelihatan terang-terangan sebagaimana kayak di negara kita ini. Kalau di negara kita ini namanya maling, namanya minuman keras, berjudi, itu terang-terangan, begitu Pak ya. Namun tidak ada hukuman. Hukumannya pun paling ditangkap sebentar, dilepas lagi. Ya, cuman itu saja.
Tidak ada, ya. Karena apa? Hukumannya adalah dengan buatan manusia, sehingga mengikuti hawa nafsu. Beda dengan kalau mengikuti hukum Allah, pasti ada hukuman-hukuman bagi mereka. Oleh karena itu termasuk juga dusta. Berbohong ini dosa, ya, dosa, bahkan termasuk perbuatan yang dicela dalam agama kita, dan tidak boleh seorang muslim melakukan kebohongan. Bahkan bohong itu kalau menjadi satu kebiasaan bagi seseorang, ini merupakan salah satu ciri-ciri kemunafikan, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan kita, alamatun nifaq salasa, di antara tanda-tanda kemunafikan itu ada 3 macam. Idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tubina khana. Rasulullah mengatakan tanda-tanda kemunafikan itu ada 3 macam. Yang pertama, apabila seseorang berkata-kata atau berbicara, maka dia bohong, ya. Atau kalau dia berjanji, dia suka menyelisihi. Dan apabila dia dipercaya, dia pun berkhianat. Dalam riwayat yang lain ada 4 macam, yaitu wa idza khasama fajara. Kalau dia melakukan perselisihan atau pertengkaran, maka dia berlaku curang. Nah, ini termasuk tanda-tanda kemunafikan. Dan ini semua termasuk perbuatan dosa besar, ya. Nah, meskipun namanya bohong itu tidak ada hukuman secara fisiknya, ya, di penjara begitu gara-gara bohong, tidak ada seperti itu. Cuman dosanya itu nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Karena itu tetap ada, Pak nggih. Namanya maksiat, dosa itu ada di mana-mana, bahkan di negeri Saudi pun, ya, tidak lepas dari maksiat. Hanya saja kemaksiatan dan dosa yang dilakukan di sana tentu hukumannya juga besar karena melanggar kesucian negeri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jenengan melakukan zina di sana, naudzubillah, ya, itu dosanya lebih besar berlipat-lipat dibanding kalau dosa di tempat lainnya, ya. Nah, sebagaimana kalau kita melakukan amalan soleh di sana juga akan dilipat gandakan pahalanya, ya, tentunya bila dibandingkan dengan yang selainnya. Wallahu alam bissawab. Seperti itu. Ngaten Pak nggih, barakallahu. Ada lagi yang lain? Mungkin Pak, monggo. Iya, Ustaz. Saya ini kan itu sering ziarah ke makam ke istri saya. Nah, yang bagian gali kubur itu tak tanyai, Pak, sampean di sini itu ndak waktu gali-gali itu ndak menemukan apa-apa, ndak Pak. Tapi saya dengar gini, ya sang bolong Ustaz gini, itu ada menangis merintih-merintih Ustaz di kuburan itu. Jadi katanya disebarkan, kan orang 5 yang gali itu. Ada yang sana, ada yang sana, ada yang sana, ada yang sana. Bagaimana Ustaz? Baik. Barakallahu fikum, ya. Iya. Kalaupun ini adalah pertanyaan terkait dengan masalah para penggali kubur yang mereka itu kadang-kadang diperdengarkan atau mendengar, ya, teriakan-teriakan ataupun tangisan orang yang naudzubillah mungkin mendapatkan siksaan dalam kuburnya. Begitu Bang ya? Nah, kalau memang itu pernah terjadi dan didengar oleh sebagian orang, boleh jadi benar. Boleh jadi benar. Hanya saja Nabi SAW beliau pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih yang maknanya kurang lebih, ya, adalah seandainya, ya, kamu mendengar apa yang dialami oleh para penghuni kubur dengan siksaannya itu, ya, tentu kalian tidak akan bisa menikmati makanan yang lezat apapun. Demikian pula kalian tidak akan, ya, melakukan hubungan dengan istri-istri kalian. Artinya apa? Seseorang itu apabila mendengar jerit tangisnya orang yang diazab dalam kubur, itu saking ceritanya segitu hebatnya, ya, maka menyebabkan orang yang mendengarnya pasti tidak akan merasa tenang, tidak akan merasa nikmat ketika makanan yang lezat dimakannya, juga tidak akan merasa tenang dan merasakan nikmat apabila dia berhubungan dengan istrinya. Kenapa? Karena mengingat betapa dahsyatnya jerit tangis orang yang diazab dalam kubur itu, ya. Nah, karena itulah sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan ketika beliau ditanya sama siapa itu Human Maula Utsman, beliau katakan, ya, wahai Utsman radhiyallahu taala anhu, ya, Anda ini kalau diingatkan diingatkan dengan Al-Quran atau yang lain, Anda enggak menangis, tapi ketika melewati kuburan mesti kok menangis sampai tangisan beliau itu membasahi jenggot beliau. Ya, tiap kali melewati kuburan beliau menangis sampai membasahi jenggot beliau.
Ditanya seperti itu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan pertama dalam kehidupan seseorang dari kehidupannya di akhirat nanti. Ya, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisara minhu. Maka siapa yang dalam kuburnya selamat dari azab, sungguh kehidupan setelahnya di akhirat akan lebih ringan lagi baginya. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Sedangkan siapa yang di dalam kuburnya enggak selamat dari azab, maka sungguh kehidupan setelahnya di akhirat akan lebih pedih lagi baginya. Nah, seperti itu, sehingga Utsman menangis sejadi-jadinya setiap kali mengingat hadis yang mulia ini. Menunjukkan apa? Betapa dahsyatnya siksa kubur itu, ma'asyiral muslimin. Ya, orang yang enggak selamat dari siksa kubur di dalam kuburnya, maka di akhirat lebih pedih lagi urusannya, ya, lebih berat lagi baginya. Seperti itu. Sehingga ma'asyiral muslimin, kalaupun ya, yang jelas manusia secara normal tidak bisa mendengar suara teriakan-teriakan manusia dalam kubur, ya. Yang bisa mendengar, kata Nabi SAW, adalah sebagian hewan-hewan atau yang hewan-hewan yang ada di sekitar kuburan. Mereka bisa mendengar suara itu, ya. Nah, tetapi kalau manusia mendengar pasti akan pingsan mungkin, ya. Manusia kalau mendengar suara teriakan penghuni kubur yang disiksa dengan sebenarnya, pasti mungkin akan pingsan atau tidak akan merasa nikmat ketika makan ataupun melakukan hubungan dengan istri atau suaminya. Seperti itu. Karena itulah ma'asyiral muslimin, kalaupun itu benar, cerita-cerita yang disampaikan oleh sebagian orang, ya boleh jadi, boleh jadi. Namun terkadang wallahu alam di antara mereka kadang juga suka mengada-ada atau ya sekedar perasaan saja, seolah-olah mendengar saja. Tapi boleh jadi hal itu akan bisa mendengar, tapi tidak terlalu sering. Wallahu a'lam. Ya, kalaupun itu mendengar benar berarti berita itu benar, memang siksaan itu ada. Ya, sampai pernah suatu saat ketika Rasulullah naik onta beliau dan melewati sebuah kebun di kota Madinah, tiba-tiba onta beliau itu langsung berdiri dan hampir saja Rasulullah terjungkal atau jatuh dari ontanya. Kenapa? Karena kaget melewati dua kuburan. Ya, yang mana di antara dua kuburan itu Rasulullah diperdengarkan oleh Allah Ta'ala bahwa keduanya sedang diazab di dalam kuburnya. Sehingga ketika onta beliau itu melewati dua kuburan tadi, langsung jingkat istilahnya, ya, langsung berdiri begitu kaget, ya, mendengar suara teriakan penghuni dalam kubur itu. Kata Rasulullah, dua orang yang dikubur ini sekarang sedang diazab dalam kuburnya. Ya, maka beliau mendoakan supaya diperingankan dari siksaannya. Padahal mereka itu disiksa bukan karena dosa yang sangat besar, tetapi dosa ini kecil atau remeh, tapi diremehkan sehingga menjadi dosa yang besar atau azab yang pedih baginya. Apa itu? Yakni karena salah satunya adalah orang yang meremehkan dari bersuci ketika kencing, tidak mau bersuci. Yang kedua adalah orang yang suka namimah, suka melakukan adu domba. Maka dua-duanya mendapat adab dalam kubur gara-gara air kencing yang tidak disucikannya dan juga karena namimah, dosa namimah yang dilakukannya. Maka Rasulullah kemudian mengambil kurma dan dibelah pelepah kurma menjadi dua, ya, yang masih basah ketika itu dan diletakkan di dalam kubur, dekat kuburan itu, dan mendoakan, ya, semoga Allah Ta'ala meringankan adab keduanya selama pelepah kurma itu masih basah. Begitu, wallahu alam, itu waktunya, ya. Sehingga ini menunjukkan betapa berat dan pedihnya azab dalam kubur itu, ya. Dan suara teriakannya itu sangat keras, namun manusia secara umum tidak diberikan pendengaran untuk bisa mendengar. Nah, sampai atau kita dengar, Pak, enggak mesti akan pingsan kita mendengar jerit tangisnya, ya. Wong dia dipencet dalam kuburnya, dihimpit oleh bumi ini sampai hancur tulang belulang mereka, disiksa terus menerus sepanjang waktu sampai hari kiamat. Karena itu ma'asyiral muslimin, orang yang dalam kubur itu butuh doanya orang yang masih hidup. Makanya kita harus sering-sering mendoakan orang yang telah meninggal, apakah itu bapak ibu kita, keluarga kita, istri kita, anak kita, ya, suami kita dan sebagainya. Maka perbanyak untuk dimohonkan doa, mudah-mudahan Allah, ya, jauhkan dari siksa di dalam kuburnya, ya, dan ataupun kalaupun disiksa maka akan diperingan darinya dan dihentikan siksaan itu,
Ya, karena itu sangat penting mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, terutama orang yang mati, sangat butuh doanya orang-orang yang masih hidup. Karena itu kalau kita punya anak-anak, tolong nasihatkan ya kepada mereka agar sering-sering mendoakan kita tatkala nanti kita sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu Pak nggih. Waktunya habis ini. Baik, ada lagi? Cukup ya. Baik, barakallahu fikum. Demikian ma'asyiral muslimin, karena waktu kita dibatasi, karena itulah kita cukupkan dulu. Ini apa yang bisa disampaikan. Kalau mau ditanya di luar forum, silahkan nanti setelah ini insyaallah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, mari kita akhiri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.